Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Rohim. Nah, kali ini saya akan men-sharingkan tentang langkah-langkah membuat blog part 4, yaitu menentukan tema blog. Ya, ini menurut saya sangat penting karena memang harus sesuai dengan blog yang teman-teman pilih. Ya, maksudnya gimana? Oke, saya jelaskan. Menentukan tema blog. Tema blog harus disesuaikan dengan konten. Ya, jika blog yang dibuat adalah toko online, maka carilah referensi. Ini sengaja saya bold gini ya, karena ini sangat penting. Teman-teman harus mulai buka kreativitas teman-teman untuk menentukan taste desain dari blog yang akan teman-teman buat. Ya, nah, sekali lagi saya bilang, jika blog yang dibuat adalah toko online, maka carilah referensi untuk tema toko online. Jika tema blog adalah just info, biasanya contohnya kayak WordPress atau misalkan kayak banyak website-website mengenai tips dan trik, ya, maka carilah kumpulan artikel, maka carilah tema yang sesuai dengan konten, ya. Jangan sampai misalkan tema untuk toko online, misalkan tema teman-teman itu misalkan toko online tapi templatenya untuk yang artikel, nanti nggak akan masuk, teman-teman akan ribet sendiri. Misalkan teman-teman temanya itu tentang artikel tips dan trik misalkan ya, tapi teman-teman temanya toko online, itu nggak akan masuk. Jadi teman-teman saya wajibkan untuk sering-sering mencari referensi, kira-kira template mana yang cocok. Banyak sekali di internet, ribuan template yang siap untuk teman-teman sedot, dan itu pastinya gratis. Dan sekali lagi, bahasan kita yang gratis-gratis, dan makanya semua nanti yang akan kita cari referensinya adalah yang gratis-gratis. Dan nanti saya akan perkenalkan teman-teman kepada situs-situs yang penyedia template, ya. Teman-teman bisa nanti cari di mesin cari Google, ya. Begitu mudahnya teman-teman akan mendapatkan template. Nah, di sini yang terpenting, tema harus sesuai dengan isi konten, ya. Sekali lagi saya tekankan, tema tersebut harus sesuai dengan isi konten, dan pastinya SEO friendly. Maksudnya apa? SEO itu adalah Search Engine Optimization, ya. Kalau yang belum nonton SEO itu apa, tonton dulu video-video saya sebelumnya, yaitu di subscribe channel saya dulu tentunya di youtube.com user B UDI, UDI-nya itu 4 kali, dan youtube.com user Desi 4 Inspiration. Ya, lihat kembali beberapa video seperti yang di bawah tersebut. Oke, sekarang kita langsung praktek ya, biar mudah menentukan taste. Nah, saya sudah membuat sebuah yang di video saya sebelumnya yang part 3 itu, untuk mendaftarkan blog, ya. Saya sudah menentukan tema dan sudah membuat nama domain blognya, yaitu manfaatnanospray1.blogspot.com, dan saya harap teman-teman sudah mendapatkan blog address ini juga, ya, sesuai dengan kata kunci, ya. Kata kunci yang di sini manfaat nanospray, saya tuangkan ke blog sini manfaatnanospray1.blogspot.com. Kenapa di sini ada angka 1? Karena seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa manfaat nanospray kalau tanpa 1 sini sudah diambil orang, sudah tidak available lagi. Makanya saya kalau untuk menyiasatinya, ya, kasih angka 1, dan saya bilang angka 1 ini tidak akan terindeks, tidak akan begitu signifikan untuk dibaca oleh robot Google, ya. Nah, saya misalkan ingin menjelaskan bahwa manfaat nanospray ini sesuai dengan temanya, saya ingin berjualan. Ya, caranya gimana? Kita harus tahu dulu, teman-teman yang sudah kita lihat dulu situs pesaing saya. Yang pertama-tama itu teman-teman harus tahu situs pesaing teman-teman seperti apa. Apakah toko online? Apakah kebanyakan dia menulis artikel baru dia berjualan? Apakah memang sepenuhnya artikel baru dia berjualan? Makanya sekarang saya mulai lihat referensi untuk dari situs pesaing mengenai nanospray ini. Ya, kita lihat dulu, misalkan di sini nih, ini iklan ya. Misalkan nanospray.info. Ya, kita buka ini. Nah, dari sini kita terlihat bahwa templatenya ini bukan template toko online, tapi template artikel. Dia banyak artikel jualan gitu ya. Makanya nggak mungkin saya templatenya seperti kayak Lazada atau OLX atau yang lain-lain. Misalkan kayak toko-toko online, misalkan jual baju murah, jual baju online misalkan. Nah, misalkan kayak
jual baju online, misalkan kayak seperti ini. Kayak princila.com, ini pasti template toko online. Nah, ini template toko online nih, ya kan? Ya kan? Nah, Nah, template toko online ini biasanya gambar artikelnya cuma sedikit. Tapi kan kalau yang tadi saya lihat kan ini artikelnya panjang, baru gambarnya seperti ini. Berarti kalau saya masukkan nanospray itu dalam bentuk toko online kayaknya kurang cocok. Makanya saya cari template yang sesuai seperti ini. Dan kebetulan saya juga sudah mendapatkan templatenya. Mau tahu gimana templatenya? Saya cari referensinya di Google, ya. Nah, seperti ini masih kosong. Ya, ini baru saja saya tulis artikelnya dulu, jadi tinggal saya tulis kontennya, saya masukkan ke sini. Kontennya masukkan ke sini, ya. Seperti itu. Cara carinya referensinya gimana? Misalkan teman-teman di sini template SEO friendly, ya. Banyak sekali ya. Ada yang gratis, ada yang 2015, ada fast loading, terserah ya. Tapi ini penting nih, template SEO friendly. Atau misalkan teman-teman tentang toko online, template toko online blogger SEO friendly, template toko online. Ini tuh banyak sekali, jadi teman-teman bisa cari ya. Tinggal misalkan ini, download template toko online ya. Apakah seperti ini yang teman-teman mau? Ya, nanti lihat dulu live demonya seperti apa. Kalau saran saya sih teman-teman, kalau yang belum ngerti blog, carilah template yang memiliki buku petunjuk di situ. Ya, karena di sini ada sedikit codingan untuk SEO friendly, yaitu codingan untuk menulis meta title dan tag title-nya. Ya, sesuai dengan kata kunci. Seperti apa? Ya, pokoknya teman-teman harus cari dulu referensi untuk blognya teman-teman. Kalau misalkan template itu sebenarnya bukan hanya toko online ya, ada template yang maaf, aduh, kok kesini sih? Nah, misalkan bukan template toko online, misalkan template SEO friendly, ya. Ada yang template-nya tentang responsif, ada yang untuk artikel kayak gini-gini nih responsif nih ya. Nah, seperti ini artikel, ada template magazine seperti detik.com seperti ini. Ya, ada juga ini kayaknya masih detik.com nih artikel nih. Kalau di Nanospray saya nggak begitu suka ya, kenapa ya? Ya namanya template begitu banyak. Ininya saya suka yang simple-simple aja. Nah, ini juga responsif juga nih. Ya, teman-teman tentukanlah cara referensi. Dan yang paling penting teman-teman harus ada yang namanya misalkan tadi saya bilang ya, mana sih? Misalkan saya pilih yang ini, harus ada yang namanya petunjuk. Biasanya ada nih kayak gini. Nah, ini kan agak sedikit, nanti teman-teman semuanya baca di sini ya di blog ya. Ini bukan ingin mengiklankan tentang bukablog.com, tapi ya karena kebetulan ini sebentar. Nah, ini settingan ini penting ini teman-teman. Nanti akan saya jelaskan deh di akhir ya. Nah, ini settingan HTML-nya ya. Nanti, nah maksudnya apa? Nanti teman-teman akan pada saat di sini kita lihat ya. Manfaat nanospray.blogspot.com itu nanti di sini ada settingan template. Ya, di sini ada edit HTML. Ya. Nah, di sini nih nanti ada nih namanya. Nih, meta content. Nah, ini berisi description. Ya, nanti teman-teman harus isi deskripsinya kalau bisa mengandung kata kunci manfaat nanospray. Ya. Nah, nih tuh. Nah, di sini meta content. Ya. Untuk keyword, saya masukkan keywordnya begitu banyak. Saya dapat keywordnya dari mana? Dapatnya dari sini. Ini hampir semuanya saya masukkan ke dalam situ tadi, biar dibaca. Ya, biar nanti pada saat misalkan orang ngetik nanospray, itu siapa tahu kalau memang situs saya berkualitas nanti akan masuk ke dalam halaman 1 Google. Atau misalkan orang ngetik glukola, nanti
muncul di halaman satu Google. Ini yang penting robot Google tahu bahwa situs saya tuh mengandung konten-konten yang berisikan kata kunci seperti ini. Seperti itu. Nah, di sini ada meta konten. Tadinya nggak ada ini udah saya isi. Ya, jadi teman-teman kalau bisa nanti diisi-isi dulu. Pokoknya ada. Kalau SEO friendly biasanya sudah ada. Jadi teman-teman tinggal ganti. Tadinya misalkan bukan ini, misalkan no name atau apalah, nanti teman-teman tinggal hapus. Dan hati-hati ya, tanda petik ini jangan, pokoknya teman-teman harus tulis tanda petik tersebut di sini. Ya, misalkan tadi saya tulis namanya misalkan tulis namanya di Abdul Rahim. Ya, tuh. Petik ini jangan sampai, pokoknya teman-teman hanya isi dari sini sampai sini aja. Dan selebihnya yang tidak yang bahasanya aneh-aneh kayak rating, robots begini itu nggak perlu diubah-ubah. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman harus, tugasnya yang berikutnya adalah tentukan template yang teman-teman ingin pilih ya, dan sesuai dengan konten. Ya, kalau yang belum tahu gimana caranya, please sering-sering cari referensi. Makanya tadi di sini saya bold ya. Carilah referensi yang cocok untuk tema yang Anda pilih. Ya, bukan tema, misalkan tema Anda bukan tentang toko online, ya jangan toko online. Seperti yang saya tadi bilang, kalau misalkan temanya Anda tentang magazine, biar magazine seperti Detik, ya Anda carilah. Ya, nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya. Kalau bisa teman-teman harus cari referensi. Teman-teman saya tuntut untuk kreatif dimulai dari sekarang menentukan tema blog. Di sini mungkin agak lama, agak panjang ya, sebelum teman-teman dan sampai nanti ada proses akhirnya seperti ini. Jadinya kayak gini. Ya, benar-benar kosong. Ya. Nah, ini udah kebuka. Ini nggak perlu lah. Nah, sampai seperti ini. Jadi kita tinggal tulis-tulis saja kontennya. Ya, udah itu aja kali ya. Ya. Moga-moga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Sekali lagi ulangi kembali video saya. Jika teman-teman belum nonton video saya sebelumnya, subscribe channelnya. Penting sekali, siapa tahu ada video-video baru yang akan saya terbitkan untuk menambah ilmu pengetahuan kita dalam dunia internet marketing. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.